Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, terdiri dari saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan, Chairul Aziz Armondia, Priska Aulia, Heronisa Chandra Dewi, dan Reonaldo yang akan menjelaskan tentang materi mata kuliah kita kali ini, yaitu Game Theory Inside Oligopoly. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja. Ada perilaku strategis dan teori permainan. Nah, perilaku strategis atau strategic behavior mengacu kepada rencana kerja atau perilaku seseorang oligopolis. Setelah mempertimbangkan semua reaksi yang mungkin dilakukan oleh para pesaing selama masih ada pesaing di antara mereka untuk memperoleh laba dan keuntungan lainnya, karena hanya terdapat sedikit perusahaan dalam industri tersebut. Tindakan dari perusahaan satu akan berpengaruh terhadap perusahaan lainnya, dan reaksi dari perusahaan lain harus diperhitungkan oleh yang pertama dalam menentukan tindakan mana yang paling baik. Setiap oligopolis mengubah-ubah harga produk atau kuantitas produk yang dijualnya, atau tingkat pemasangan iklan dan sebagainya, dengan tujuan memaksimumkan laba. Pengubahan tersebut dilakukan setelah perusahaan oligopolis memperhitungkan semua kemungkinan reaksi yang akan dilancarkan pesaing. Nah, berkaitan dengan setiap tindakan yang diambil, pengkajian atas perilaku strategis tersebut merupakan materi teori permainan. Kemudian ada model teori permainan. Ada yang pertama, pemain atau player. Para pembuat keputusan atau para manajer perusahaan oligopolis tersendiri itu adalah pemain atau player yang perilakunya akan berusaha kita jelaskan dan ramalkan. Yang kedua ada strategi. Ini pilihan untuk mengubah harga, mengembangkan produk baru, melakukan kampanye iklan, membangun kapasitas baru, dan tindakan serupa lainnya yang mempengaruhi penjualan dan tingkat laba perusahaan serta pesaingnya. Kemudian ada ganjaran atau payoff. Hasil atau konsekuensi dari setiap pilihan strategi. Untuk setiap strategi yang diterapkan oleh sebuah perusahaan, biasanya terdapat strategi atau reaksi yang bisa dilakukan oleh pesaing. Ganjaran adalah hasil atau konsekuensi dari setiap kombinasi strategi yang dilakukan kedua perusahaan. Ganjaran biasanya dinyatakan dalam bentuk laba atau rugi perusahaan yang kita kaji. Kemudian akibat strategi perusahaan itu atau reaksi pesaingnya, tabel yang mencantumkan ganjaran dari semua strategi yang dilakukan suatu perusahaan dan reaksi yang mungkin diberikan pesaing tersebut matriks ganjaran atau payoff matrix. Kemudian model teori permainan selanjutnya, di sini kita harus membedakan antara pemain berjumlah 0 dan permainan tidak berjumlah 0. Permainan berjumlah 0 atau zero sum game adalah permainan di mana keuntungan salah satu pemain merupakan akibat dari pengeluaran yang keuntungan ini secara persis seimbang dengan kerugian pemain lainnya. Sebagai contoh, hal ini terjadi jika perusahaan A meningkatkan pangsa pasarnya sebesar biaya yang dikeluarkan perusahaan B. Dengan meningkatkan pengeluaran iklannya, perusahaan B tidak melakukan perubahan iklan. Nah, pada satu sisi, jika perusahaan B juga meningkatkan pengeluaran iklannya, maka perusahaan A mungkin tidak akan memperoleh pangsa pasar sama sekali. Di sisi lain, jika perusahaan meningkatkan harga dan perusahaan B tidak melakukannya, perusahaan A mungkin akan kehilangan pasarnya yang beralih ke pasar B. Pemain dalam sifat ini di mana keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lainnya, sehingga total keuntungan ditambah dengan total kerugian sama dengan 0. Disebut permainan berjumlah 0. Namun, jika keuntungan atau kerugian salah satu perusahaan tidak diakibatkan oleh biaya atau memberikan keuntungan dalam jumlah sama pada perusahaan lain, kita melakukan permainan berjumlah 0 atau non-zero game. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Priska. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi dominan dan keseimbangan as. Yang pertama ada strategi dominan untuk melihat bagaimana para pemain memilih strategi yang memaksimumkan ganjaran mereka. Marilah kita mulai dengan permainan paling sederhana dalam suatu industri yang terdiri atas dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan B. Masing-masing perusahaan mempunyai dua pilihan strategi, yaitu memasang iklan atau tidak. Perusahaan A tentu saja mengharapkan laba yang lebih tinggi jika dia memasang iklan dibandingkan jika tidak memasang iklan. Tetapi tingkat laba perusahaan A sebenarnya juga tergantung dari apakah perusahaan B memasang atau tidak iklan. Dengan begitu, setiap strategi yang dilakukan oleh perusahaan A9, yaitu memasang iklan atau tidak, bisa dihubungkan dengan setiap strategi perusahaan B juga memasang iklan atau tidak. Selanjutnya, matriks ganjaran untuk permainan pasangan iklan.
Perusahaan A pasang iklan 4,3 dan tidak pasang iklan 5,1. Terus perusahaan B tidak pasang iklan 2,5 dan pasang iklan 3,2. 4 hasil yang mungkin diperoleh dari permainan sederhana ini digambarkan dalam tabel di atas. Nomor pertama, dari setiap elemen dalam tabel mengacu pada ganjaran laba bagi perusahaan A, sementara nomor kedua adalah ganjaran laba bagi perusahaan B. Dari tabel di atas, kita melihat bahwa jika kedua perusahaan memasang iklan, perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 4 dan perusahaan B akan memperoleh laba sebesar 3. Sebaliknya, elemen kiri bawah dalam matriks ganjaran menunjukkan akan memperoleh laba sebesar 2 dan perusahaan B memperoleh laba sebesar 5. Ganjaran lain dalam kolom kedua tabel tersebut diartikan dengan cara yang sama. Strategi manakah yang harus dipilih? Pertama-tama mari kita pertimbangkan perusahaan A. Jika perusahaan B memasang iklan, yaitu bergerak ke kolom kiri dari tabel. Kita lihat bahwa perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 4 jika dia juga memasang iklan dan hanya 2 jika dia memasang iklan. Dengan demikian, perusahaan A harus memasang iklan jika perusahaan B memasangnya. Jika perusahaan B tidak memasang iklan, yaitu bergerak ke kolom kanan dalam tabel, perusahaan A akan memperoleh laba 5 jika dia memasang iklan dan 3 jika dia tidak memasang iklan. Dengan demikian, perusahaan A harus memasang iklan, tidak peduli apakah perusahaan B memasang atau tidak. Laba perusahaan A akan lebih besar jika ia memasang iklan dibandingkan jika ia tidak memasangnya, tanpa peduli apa yang dilakukan perusahaan B. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa memasang iklan adalah strategi yang dominan bagi perusahaan A. Strategi dominan adalah pilihan yang optimum bagi seorang pemain, apapun reaksi yang akan dilakukan oleh lawannya. Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan B. Apapun yang dilakukan perusahaan A, yaitu apakah perusahaan A memasang atau tidak iklan, akan lebih menguntungkan bagi perusahaan B untuk memasang iklan. Kita bisa melihat itu dengan berpindah-pindah baris pada tabel. Tetapi, jika perusahaan A memasang iklan, laba perusahaan B menjadi 5 jika memasang iklan dan 2 jika tidak. Dengan demikian, strategi yang dominan bagi perusahaan B adalah juga memasang iklan. Dalam kasus ini, kedua perusahaan memiliki strategi dominan, memasang iklan, dan oleh karena itu akan menjadi keseimbangan akhir. Kedua perusahaan akan memasang iklan tanpa perlu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan lain dan akan memperoleh laba berturut-turut sebesar 4 dan 3. Perhatikan dalam kasus ini, solusi memasang iklan atau keseimbangan akhir bagi kedua perusahaan akan tetap dipertahankan. Apakah perusahaan A dan B yang mula-mula memilih strateginya, atau apakah kedua perusahaan memutuskan strategi terbaik mereka secara bersamaan? Yang selanjutnya ada strategi dominan dan keseimbangan nas yang kedua, yaitu keseimbangan nas. Tidak semua permainan menyediakan strategi dominan bagi setiap permainan. Bahkan dalam dunia sesungguhnya, sangat mungkin bahwa satu atau kedua pemain tidak memiliki strategi dominan. Contohnya adalah ditunjukkan dalam matriks ganjaran pada tabel. Ini adalah matriks ganjaran yang sama dengan tabel sebelumnya, kecuali angka pertama dalam elemen kanan bawah diubah dari 3 menjadi 6. Sekarang perusahaan B mempunyai strategi yang dominan, tetapi perusahaan A tidak. Strategi dominan bagi perusahaan B adalah memasang iklan tidak peduli apakah perusahaan A memasang atau tidak, yaitu sama persis dengan kasus sebelumnya. Karena ganjaran bagi perusahaan B sama dengan yang ada dalam tabel sebelumnya. Namun perusahaan A sekarang tidak memiliki strategi yang dominan. Alasannya bahwa jika perusahaan B memasang iklan, perusahaan A akan memperoleh laba 4 jika memasang iklan dan 2 jika tidak. Jadi, jika perusahaan B memasang iklan, perusahaan A juga harus memasang iklan. Di sisi lain, jika perusahaan B tidak beriklan, laba perusahaan A adalah 5 jika memasang iklan dan 6 jika tidak. Jadi perusahaan A harus memasang iklan jika perusahaan B memasang iklan dan tidak memasangnya jika perusahaan B tidak. Perusahaan A tidak lagi memiliki strategi dominan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan A tergantung dari apa yang dilakukan oleh perusahaan B. Agar perusahaan A bisa menentukan memasang iklan atau tidak, pertama-tama perusahaan A harus menentukan apa yang dilakukan oleh perusahaan B dan memasang iklan jika perusahaan B memasangnya dan tidak memasangkan iklan jika perusahaan B tidak. Karena perusahaan mengetahui isi ganjaran, maka perusahaan mengetahui bahwa strategi dominan perusahaan B adalah memasang iklan. Karena itu strategi optimum bagi perusahaan A adalah juga memasang iklan, karena perusahaan akan memperoleh laba 4 jika memasang iklan dan hanya 2 jika tidak.
keseimbangan Nash equilibrium adalah sebuah situasi ketika setiap pemain memilih strategi optimumnya untuk menghadapi strategi yang telah dilakukan oleh pemain lainnya. Dalam contoh di atas, strategi pemasangan iklan yang gencar untuk perusahaan A dan perusahaan B adalah keseimbangan Nash. Anggaplah bahwa perusahaan B memilih beriklan sebagai strategi dominannya. Strategi optimum untuk perusahaan A adalah juga memasang iklan. Perhatikan bahwa ketika kedua perusahaan memiliki strategi dominan, masing-masing perusahaan dapat memilih strategi optimum tanpa peduli strategi apa yang dipilih oleh pesaingnya. Di sini hanya perusahaan B yang memiliki strategi dominan, perusahaan tidak memilikinya. Sebagai akibatnya, perusahaan A tidak bisa memilih strategi optimumnya tanpa terlepas dari perusahaan B. Hanya ketika setiap pemain telah memilih strategi optimumnya berdasarkan strategi yang telah dipilih oleh pemain lainnya, maka kita akan berada dalam keseimbangan Nash, tetapi keseimbangan Nash tidak memerlukan keseimbangan strategi dominan. Dilema narapidana prisoners atau dilema. Perusahaan oligopolistik sering menghadapi masalah yang disebut dilema tahanan. Istilah ini mengacu pada sebuah situasi di mana setiap perusahaan melaksanakan strategi dominannya, tetapi masing-masing bisa bertindak lebih baik, artinya memperoleh laba yang lebih besar. Dengan melakukan kerjasama, untuk memahami hal ini, perhatikan situasi berikut. 2 orang tersangka ditangkap atas tuduhan perampokan senjata dan tidak terbukti salah. Masing-masing harus menerima hukuman maksimum 10 tahun penjara. Namun demikian, jika kedua tersangka tidak mengakui, mereka hanya akan dituntut 1 tahun penjara atas tuduhan menyimpan barang-barang curian. Setiap tersangka diinterogasi secara terpisah dan keduanya tidak diizinkan berkomunikasi. Jaksa wilayah berjanji kepada masing-masing tersangka jika mereka mengaku tersangka tersebut akan dibebaskan sementara. Temannya yang tidak mengakui akan menerima hukuman 10 tahun penjara. Jika kedua tersangka mengaku, masing-masing akan memperoleh hukuman yang lebih ringan 5 tahun penjara. Matriks ganjaran negatif dalam hal masa hukuman yang harus dijalani disajikan dalam tabel berikut. Matriks ganjaran negatif masa tahanan untuk tersangka A dan B. Individu mengaku jika mengaku 5,5, individu B tidak mengaku 0,10. Tidak mengaku untuk individu A ini 10,0 dan 1,1 untuk individu B. Dari tabel di atas, kita melihat bahwa mengaku adalah strategi dominan untuk terbaik bagi tersangka A. Apapun yang dilakukan oleh tersangka B, alasannya adalah jika tersangka B mengaku, maka tersangka A menerima hukuman 5 tahun jika mengaku dan 10 tahun jika tidak. Demikian pula jika tersangka B mengaku, tersangka A bebas jika dia mengaku dan menerima hukuman 1 tahun. Jika tidak, jadi strategi dominan bagi tersangka A adalah mengaku. Mengaku juga merupakan strategi dominan untuk terbaik bagi tersangka B. Alasannya adalah bahwa jika tersangka A mengaku, tersangka B menerima hukuman 5 tahun jika mengaku dan 10 tahun jika tidak. Demikian pula jika tersangka A tidak mengaku, tersangka B bebas jika dia mengaku dan menerima hukuman 1 tahun jika tidak. Jadi strategi dominan bagi tersangka B adalah juga mengaku. Jika setiap tersangka melakukan strategi dominan dengan mengaku, masing-masing akan menerima 5 tahun hukuman penjara. Tetapi jika masing-masing tersangka tidak mengaku, masing-masing hanya akan mendapat 1 tahun hukuman. Tetapi masing-masing tersangka merasa takut seandainya dia tidak mengaku, maka keduanya hanya akan memperoleh hukuman 1 tahun penjara karena tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk tidak mengaku. Harap diingat bahwa kedua tersangka berada terpisah di penjara dan tidak bisa berkomunikasi. Kedua tersangka akan melakukan strategi dominannya untuk mengaku dan memperoleh tuntutan hukum 5 tahun penjara. Perhatikan bahwa meskipun berhasil dicapai kesepakatan untuk tidak mengaku, kesepakatan tersebut tidak bisa dipastikan
untuk berlaku. Karena itu, setiap tersangka akhirnya akan mengaku dan menerima hukuman 5 tahun penjara. Selanjutnya ada persaingan harga dan non-harga, kecurangan dalam kartel, dan dilema narapidana. Konsep dilema tahanan dapat digunakan untuk menganalisis persaingan harga dan non-harga dalam pasar oligopolistik. Selain juga dalam hal kecenderungan untuk berbuat curang, yaitu untuk secara diam-diam mengurangi harga atau menjual lebih banyak dari kuota di dalam sebuah kartel. Persaingan harga oligopolistik yang terjadi bersamaan dengan situasi dilema tahanan dapat dikaji dengan menggunakan matriks ganjaran dalam tabel berikut. Persaingan harga dan dilema tahanan. Di dalam perusahaan A, harga rendahnya ada 2,2, di perusahaan B harga rendahnya ada 5,1, dan untuk harga tingginya 1,5 dan 3,3. Matriks ganjaran dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jika perusahaan B menurunkan harga rendah, misalnya $6, perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 2 jika dia juga menentukan harga rendah $6 dan memperoleh laba 1 jika dia menentukan harga tinggi, misalnya $8. Demikian pula jika perusahaan B menentukan harga tinggi $8, perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 5 jika dia menentukan harga rendah dan sebesar 3 jika dia menentukan harga tinggi. Jadi, perusahaan A harus melaksanakan strategi dominannya untuk menentukan harga rendah. Untuk perusahaan B, jika perusahaan A menentukan harga rendah, perusahaan B akan memperoleh laba sebesar 2 jika dia menentukan harga rendah dan sebesar 1 jika dia menentukan harga tinggi. Demikian pula jika perusahaan A menentukan harga tinggi, perusahaan B akan memperoleh laba sebesar 5 jika dia menentukan harga rendah dan sebesar 3 jika dia menentukan harga tinggi. Jadi, perusahaan B juga harus melaksanakan strategi dominannya untuk menentukan harga rendah. Meskipun begitu, kedua perusahaan bisa melakukan hal yang lebih baik, artinya memperoleh laba yang tinggi sebesar 3 jika mereka bekerja sama dan keduanya menentukan harga tinggi, sel kanan bawah dalam tabel. Dengan demikian, kedua perusahaan mengalami dilema tahanan. Itu setiap perusahaan akan menentukan harga rendah dan memperoleh laba yang lebih kecil karena jika dia menentukan harga tinggi, perusahaan tersebut tidak bisa mempercayai bahwa pesaingnya juga akan menentukan harga yang mahal. Secara khusus, katakan bahwa perusahaan A menentukan harga tinggi dengan harapan bahwa perusahaan B juga akan menentukan harga tinggi, jadi sehingga setiap perusahaan memperoleh laba tinggi sebesar 3. Tetapi, jika perusahaan A sudah menentukan harga tinggi, perusahaan B memiliki kecenderungan untuk menentukan harga rendah dan memperoleh labanya hanya sebesar 2. Hanya jika kedua perusahaan belajar bekerja sama dan menentukan harga tinggi, maka mereka berdua akan memperoleh laba lebih besar, yaitu 3, dan mengakhiri dilema yang mereka hadapi. Selanjutnya ada persaingan non-harga, kecurangan dalam kartel, dan dilema tahanan. Meskipun matriks ganjaran dalam tabel sebelumnya digunakan untuk mengkaji persaingan harga oligopolistik yang dalam menghadapi dilema tahanan, dengan hanya mengganti judul masing-masing kolom dan baris matriks itu, kita dapat menggunakan matriks yang sama untuk membahas persaingan non-harga dan kecurangan dalam kartel. Misalnya, jika kita mengganti judul harga rendah dengan memasang iklan dan mengganti judul harga tinggi dengan tidak memasang iklan pada matriks ganjaran di dalam tabel sebelumnya, kita dapat menggunakan matriks sebelumnya tersebut untuk menganalisis sebuah bentuk persaingan non harga dalam menghadapi dilema tahanan. Kita kemudian akan melihat bahwa setiap perusahaan melaksanakan strategi domain untuk memasang iklan dan sebagaimana dalam kasus menentukan harga rendah akan memperoleh laba sebesar 2. Namun, kedua perusahaan akan lebih diuntungkan jika mereka tidak memasang iklan karena mereka akan memperoleh laba yang lebih tinggi sebesar 3. Kedua perusahaan tersebut dengan demikian menghadapi situasi dilema tahanan. Hanya dengan bekerja sama untuk tidak memasang iklan, keduanya akan memperoleh laba yang lebih tinggi sebesar 3. Misalnya, ketika iklan rokok di televisi dilarang pada tahun 1971, semua perusahaan tembakau diuntungkan karena pengeluaran iklannya berkurang dan memperoleh laba yang lebih tinggi. Dampak yang diharapkan dari aturan tersebut bukanlah merangsang orang untuk merokok, tetapi aturan tersebut juga memiliki dampak yang tidak diharapkan, yaitu memecah dilema tahanan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan rokok. Selanjutnya ada pohon keputusan atau decision tree. Sampai sekarang kita telah membahas permainan di mana para pemain telah memiliki strategi terbaik mereka dan bergerak dalam waktu yang sama. Namun beberapa pilihan atau permainan strategis pada hakikatnya berurutan pada strategi terbaik atau langkah setiap pemain tergantung langkah pemain lain sebelumnya. Permainan berurutan dapat ditunjukkan pada pohon permainan atau keputusan. Pohon keputusan adalah diagram dengan lingkaran dan cabang. Lingkaran menggambar titik di mana keputusan dibuat dan cabang menunjukkan hasil setiap keputusan dalam permainan berurutan.
Susunan pohon keputusan dimulai dengan keputusan awal dan bergerak menuju ke seluruh serangkaian keputusan berikutnya. Pada setiap titik keputusan harus dibuat, dan cabang pohon mengulur sampai keseluruhan kemungkinan hasil dari permainan yang telah digambarkan. Kemungkinan hasil dari permainan tersebut diberi ganjaran pada sisi kanan figur atau pohon tersebut. Permainan tersebut dimulai ketika perusahaan A memutuskan untuk mengikuti strategi harga tinggi atau harga rendah. Perusahaan B bergerak ke depan dengan memutuskan untuk menanggapi dengan strategi harga tinggi atau harga rendah yang dimiliki. Jika perusahaan A memutuskan strategi harga tinggi, permainan tersebut bergerak sepanjang bagian atas cabang tersebut. Jika perusahaan A memutuskan strategi harga rendah, permainan tersebut bergerak sepanjang bagian bawah cabang tersebut. Dengan demikian, ada 4 kemungkinan hasil. Yang pertama, perusahaan A mengikuti strategi harga tinggi dan perusahaan B merespon dengan harga yang tinggi atas apa yang dia miliki. Yang kedua, perusahaan A mengikuti strategi harga tinggi dan perusahaan B merespon dengan memberikan harga rendah. 3. Perusahaan A mengikuti strategi harga rendah dan perusahaan B merespon dengan harga tinggi. Yang keempat, perusahaan A mengikuti strategi harga rendah dan perusahaan B merespon dengan harga yang rendah pada produk yang dia miliki. Laba setiap perusahaan ditunjukkan pada sisi kanan figur tersebut. Berikut 4 kemungkinan hasilnya. Bagaimana permainan ini diselesaikan? Perusahaan A ingin menerapkan strategi penentuan yang mengarah ganjaran tertinggi, tetapi yang terbaik yang ditunjukkan tergantung reaksi perusahaan B untuk pembuatan keputusan perusahaan A. Gambar tersebut menunjukkan jika perusahaan A memilih strategi harga tinggi, perusahaan B masuk ke permainan ini pada lingkaran keputusan bagian atas dan menghadapi ganjaran $100. Jika dia juga membebankan harga tinggi atau $50 jika perusahaan tersebut membebankan harga rendah. Dengan demikian, jika perusahaan A mengikuti strategi harga tinggi, dia mengetahui bahwa perusahaan B akan merespons dengan strategi harga tinggi atas produk yang dia miliki dan perusahaan A memperoleh ganjaran sebesar $100. Jadi, jika perusahaan A memilih strategi harga rendah, perusahaan B mengikuti lingkaran keputusan bagian bawah dan memperoleh ganjaran sebesar $80 jika dia membebankan harga tinggi atau $120 jika dia membebankan harga rendah. Jadi, perusahaan A mengikuti strategi harga rendah, dia mengetahui bahwa perusahaan B akan merespons dengan strategi harga rendah pada produk-produknya dan perusahaan A akan memperoleh ganjaran sebesar $150. Perbandingan hasil dua strategi penentuan harga ini, perusahaan A mengetahui bahwa dia akan memperoleh ganjaran sebesar $100 jika membebankan harga tinggi dan ganjaran sebesar $150 jika dia membebankan harga rendah. Dengan demikian, perusahaan A memilih untuk membebankan harga rendah, yaitu lingkaran keputusan bagian bawah, dan menerima ganjaran sebesar $150. Dan perusahaan B memutuskan untuk merespons dengan harga rendah pada produk-produknya dan menerima ganjaran sebesar $120. Permainan di atas telah diselesaikan oleh permulaan dengan ganjaran terbaik yang ditunjukkan pada sisi kanan figur tersebut dan kemudian bergerak ke kiri sepanjang cabang tersebut. Proses ini disebut induksi ke belakang atau backward induction untuk menentukan strategi terbaik bagi perusahaan. Karena ganjaran terbaik bagi perusahaan A ada di cabang bagian bawah, strategi tersebut akan diikuti strategi harga rendah. Strategi yang diambil perusahaan A, ganjaran tertinggi perusahaan B ada pada cabang bagian ke bawah yang terjadi ketika perusahaan tersebut juga membebankan harga rendah. Permainan berurutan jenis ini disebut permainan dengan bentuk luas atau extensive form game. Permainan dengan bentuk yang luas mungkin mempunyai keseimbangan nas atau sebaliknya, tetapi hal tersebut biasanya digolongkan oleh strategi-strategi keseimbangan yang mencakup urutan keputusan strategis oleh setiap pemain. Oke, sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.